Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para wakil talqin yang hadir, para petugas manakib yang saya hormati, keluarga besar Manakiban Online Internasional yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini saya akan tabaruk kitab Fadlul Syuhur. Di bulan Safar ini kita membahas tentang riyadoh. Pada masa Abah Anom, riyadoh ini sangat marak dalam arti selain DKM. DKM itu zikir, khotaman, manakib, dan riyadoh, dan salat sunnah. Riyadoh-riyadoh ini adalah amalan-amalan dari Syekh Mursyid kepada murid-muridnya untuk mengamalkan dalam jangka tertentu, waktu tertentu. Ada yang puasa 40 hari, ada yang melek 40 hari, ada yang mandi tobat 40 hari, dan lain sebagainya. Riyadoh. Abah Aos di dalam kitabnya Riyadotun Nafsi, artinya riyadoh jiwa, latihan jiwa. Jadi ada riyadoh, riyadoh itu olahraga ya, olahraga, ada olah rasa. Riyadotun Nafsi adalah mengolah nafas, mengolah jiwa kita, mengolah jiwa. Abah Aos di dalam kitab Fadlul Syuhur mengatakan bahwa apa itu riyadoh, apa itu riyadotun nafsi adalah bil istiqomati fimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi. Ini yang pertama. Kata Abah, riyadotun nafsi ini adalah istiqomah atau konsisten di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi istiqomah. Istiqomah itu koma, berdiri tegak. Dari kata koma, berdiri tegak. Kita tahu bagaimana kekuatan istiqomah menjadi orang luar biasa. Ilustrasi, air yang begitu lemah, yang begitu lembek ya. Tetapi ketika dia terus-menerus menjatuhkan dirinya di batu, maka batu itu lama-lama menjadi cekung. Ini karena istiqomah. Konsisten. Istiqomah juga banyak yang mengatakan para ahli adalah mengalahkan bakat. Istiqomah melahirkan keberkahan. Istiqomah melahirkan ahli. Guru kita, profesor-profesor adalah orang-orang ahli. Kenapa? Karena istiqomah mempelajari satu fokus bidangnya, maka menjadi ahli. Seperti pemangku manakib pada hari ini, guru kita Profesor Hedi, ahli sejarah, ahli budaya, dan lain sebagainya. Karena fokus istiqomah konsisten terhadap apa yang dipelajari secara terus-menerus. Ini istiqomah. Nah, dalam hal ini Abah mengatakan istiqomah itu adalah konsisten di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kita dalam keadaan apapun mesti konsisten. Kadang orang, ya kita ya, kalau lagi tenang, nyaman, banyak rezeki, maka orang bisa konsisten dalam amaliyah. Tetapi sebaliknya ketika diuji dengan ujian-ujian, di situ kadang kita tidak istiqomah. Maka Abah pernah mengatakan dalam keadaan apapun tetap berzikir kepada Allah. Ini perintah Allah, yaitu menjalankan perintah Allah. Dalam keadaan kita bahagia, zikir. Dalam keadaan kita mendapatkan ujian-ujian, tetap zikir. Dalam keadaan kita mendapat kesempitan, tetap zikir. Dalam kita mendapatkan kelapangan, tetap zikir. Kita dipuji-puji orang, tetap zikir. Direndahkan orang, tetap zikir. Dalam kondisi apapun, tetap zikir. Kondisi kita dalam masjid, tetap zikir. Di luar masjid tetap zikir. Lagi di rumah zikir. Sibuk dalam pekerjaan tetap zikir. Itu istiqomah. Jadi artinya dalam keadaan apapun tetap zikir. Itu adalah konsisten dalam menjalankan perintah. Perintah Allah. Dalam hal ini adalah perintah amaliyah. Dalam keadaan apapun, contoh adalah sholat awal waktu. Ini nggak mudah. Kalau kita lagi di rumah, kita lagi tidak ada kegiatan, menjadi mudah untuk konsisten kita sholat di awal waktu. Tetapi bagaimana ketika datang kesibukan,
Bagaimana ketika kita dalam perjalanan, ketika kita dalam keadaan rapat-rapat tertentu, dalam keadaan kita menerima tamu, dan lain sebagainya, ini yang luar biasa. Kita nggak mudah untuk istiqomah. Tetapi kita dicontohkan oleh Abah dalam keadaan apapun istiqomah. Maka kadang kita mesti terbiasa dengan kalimat, maaf saya tinggal sebentar, saya mau sholat dulu. Kalimat ini mudah diucapkan, dalam prakteknya, Masya Allah, itu beratnya. Tetapi kalau kita berlatih terus, kan namanya riadoh. Riadoh itu melatih. Terus kita melatih untuk mengatakan seperti itu, nanti terbiasa. Maaf ya, sebentar lagi saya tinggal sebentar. Saya sholat awal waktu, nanti saya kembali ke tempat ini, rapat ini. Nah, ini adalah latihan. Maka Abah kalimatnya adalah riyadotun nafsi, latihan jiwa, latihan istiqomah. Nah, kekuatan istiqomah ini luar biasa. Maka ketika ada seorang sahabat bertanya Rasulullah tentang keislamannya, maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi kalau hari ini kita sudah mengatakan, aku sudah berthariqah, aku sudah ditalkin, siap talkin zikir, siap menjadi pengamal, siap menjadi sufi merah putih, maka tsumastaqim. Maka kemudian istiqomah sudah perintahnya. Jadi jangan mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian tidak istiqomah. Tapi perintah Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya, kepada kita semua adalah, kalau kamu sudah beriman kepada Allah, kalau kamu telah mengatakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Maka kemudian istiqomahlah. Ini perintah. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, itu yang pertama. Riyadotun nafsi adalah kita mesti konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau lebih spesifik di dalam ajaran kita adalah apa? Kita konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah guru dan kita juga menjauhi larangan-larangan guru. Ini adalah istiqomah. Kemudian yang kedua kata Abah, riyadotun nafsi adalah ma'a tahdibiha wa tazkiyatiha anil akhlaqil mazmumah ilal akhlaqil mahmudah. Setelah kita istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, yang kedua adalah prosesnya kita melakukan pembersihan, penyucian jiwa. Dengan apa? Dari mana? Dari akhlak yang tercela kepada akhlak yang terpuji. Kita sudah banyak belajar tentang apa itu akhlak, definisi akhlak, bagaimana prosesnya. Tetapi di sini Abah mengatakan ini prosesnya berjalan gitu. Jadi yang pertama adalah konsisten menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk membersihkan. Maka di dalam bulan Shofar ini yang pertama Shofaul Qalbi, yaitu jernihnya hati, bersihnya hati, beningnya hati. Orang-orang yang bening hati, maka dia mudah memaafkan. Orang-orang yang bening hati, maka dia mudah tersentuh. Orang-orang yang bening hati, bersih hati, maka dia mudah peka, empati, simpati, tidak ignoran. Nah, ini artinya bagaimana peranan kolbu ini menjadikan akhlak yang kita berpindah daripada akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Perilakunya menjadi baik, pola pikirnya menjadi baik, sikapnya menjadi baik. Ini adalah akhlak. Nah, jadi pelan-pelan kita bergeser dari kebiasaan-kebiasaan. Karena kebiasaan ini adalah sesuatu yang mesti kita jaga. Hari ini adalah apa yang kita biasakan setiap hari beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalau kita menentukan hari ini apa yang terjadi di masa depan, 5 tahun kita, 10 tahun kita, 20 tahun kita, maka yang kita lihat adalah kebiasaan apa kita di hari ini. Habit apa kita di hari ini. Nah, kalau seandainya kita terbiasa kebaikan kita menjadi baik, maka menjadi baik nanti 5 tahun yang akan datang. Kebaikan kita ditentukan adalah istilah Abah 1 tahun ditentukan oleh 1 bulan. 1 bulan kita ditentukan oleh 1 hari. 1 hari kita ditentukan oleh 1 jam kita. 1 jam kita ditentukan oleh 1 menit kita.
1 menit kita ditentukan oleh 1 detik kita. Artinya 1 tahun itu tergantung 1 detik kita. Kalau 1 detik kita hari ini menjadi baik dengan zikir khafinya, maka 1 tahun itu menjadi baik. Demikian 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, seumur hidup kita. Nah, maka ada teori yang mengatakan lebih baik kita 1% kita setiap hari daripada kita banyak, tetapi kita tidak konsisten. Kekuatan 1% dalam 1 hari, maka lama-lama menjadi hebat, menjadi luar biasa. Nah, jadi jangan abaikan. Maka ada 1 teori namanya atomic habits, gitu ya. Atom. Jadi kebiasaan seperti atom sangat kecil, tetapi ketika dia istiqomah, lama-lama dia menjadi bukit, menjadi hebat. Nah, kita sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi hebat. Itulah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini menjadi akhlak. Kita dilatih yang tadinya dulu berpikir tidak bagus, berusaha untuk bagus, perilakunya tidak bagus, terus kita perbaiki maka menjadi bagus. Itu adalah proses di mana kita riadoh untuk bagaimana mengimbangi kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka imbangi dengan perubahan diri kita, akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Dan kita semua sedang belajar. Dan hebatnya kita sedang belajar kepada ahlinya. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesehatan jiwa, yang selanjutnya di dalam kitab Fadlul Syuhur, Abah mengatakan apa? Mengatakan adalah bahwa istiqomah ini adalah derajat, gitu ya. Kata Abah, istiqomah ini adalah suatu kedudukan. Dengan istiqomah segala sesuatu menjadi sempurna. Biwujudiha husulul khairat, kata Abah. Dengan istiqomah terwujud segala kebaikan-kebaikan. Nah, jadi pantas saja tadi orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu kalau dia istiqomah terwujud. Orang ingin menjadi ahli di bidang bisnis, kalau dia fokus istiqomah dalam satu hal, maka dia menjadi ahlinya. Kalau dia fokus tentang ilmu matematika, maka dia menjadi ahlinya. Dia fokus tentang ilmu-ilmu lain, agama dan sebagainya, maka dia menjadi ahlinya. Demikian juga kita untuk menjadi ahli la ilaha illallah, adalah kita mesti fokus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abah Aos, Abah Anom, Abah Sepuh, dan seterusnya. Itu adalah ahli la ilaha illallah. Maka menjadi ahli. Karena istiqomah kebiasaannya menjadi la ilaha illallah. Abah Aos sampai hari ini, di usia beliau hari ini, masih tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sejak tahun pertama kali 70 ketika berguru kepada Abah Anom. Nah, artinya Abah Aos ini istiqomah. Nggak berubah. Zikir jaharnya itu, zikir khafinya itu. Itulah istiqomah, itulah konsisten. Beliau menjadi ahli la ilaha illallah. Maka kata Abah mengatakan, ucapan terus kalimat la ilaha illallah di lidah kita. Sampai lidah kita dililit oleh la ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah mendarah daging di dalam tubuh kita. Itu namanya adalah bagaimana internalisasi kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Karena kita terus-menerus kekuatan repetition, kekuatan cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, gitu ya, istilah bahasa Sunda. Jadi kekuatan air yang terus-menerus walaupun air itu lemah, lama-lama batu yang sangat keras, lama-lama dia akan menjadi cekung. Jadi kita terus ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dalam rangka kita konsisten, dalam rangka kita repetition. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, semua itu tidak pernah akan terjadi, semua itu tidak akan bisa kita lakukan untuk menjaga istiqomah kita kalau kita tidak punya pembimbing. Maka Abah mengatakan, Abah Aos mengatakan di dalam kaidah Fadlul Syuhur, dan Fadlul Syuhur ini ditulis ketika pada masa Abah Anom. Artinya Abah Aos sendiri mengatakan pentingnya kita berguru, disitulah Abah Aos berguru kepada Abah Anom. Nah, berbeda kalau seandainya kitab ini ditulis oleh Abah Aos setelah Abah Anom sudah mangkat, tapi ditulis ketika masa Abah Anom. Abah Aos mengatakan, fi hadhihi riyadah tahsulu bi riayati syekh. Kata Abah, riyadah ini akan terwujud yang tadi disebutkan
Riyadhah kita untuk menjalankan perintah Allah. Riyadhah untuk kita bagaimana meninggalkan larangan-larangan Allah. Riyadhah bagaimana kita dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Yaitu dengan apa? Semua tidak akan terwujud, kata Abah, kecuali biriayati syekh. Kecuali dengan bimbingan seorang syekh. Bimbingan seorang guru. Nah, maka riyadhatun nafsi ini tidak pernah akan bisa kita lakukan. Kalaupun bisa, betapa susahnya. Betapa sulitnya. Karena kita diuji dengan setan yang terus menggoda kita. Hawa nafsu yang terus bagaimana memperdaya kita. Maka disinilah kita penting seorang guru. Biriayati syekh. Kita butuh bimbingan seorang syekh. Nah, maka bersyukurlah kita semua yang telah dibukakan pintu hati kita untuk menerima guru kita, untuk memberikan kesadaran kepada kita. Banyak di luar sana yang cukup mengatakan, sudah berguru kepada buku saja, sudah tinggal baca saja, nggak butuh guru. Ini kita bersyukur kita dibukakan, dipertemukan. Jangan sampai kita, ya mohon maaf, kita tidak melanjutkan daripada berguru kita. Kita untuk sampai kepada Abah Anom, yang mesti kita harus ada orang yang bisa menyampaikan kepada Abah Anom, yaitu silsilah. Ketika kita berguru kepada Abah Aos, hakikatnya kita berguru kepada Abah Anom. Ketika kita berguru kepada Abah Anom, hakikatnya kita berguru kepada Abah Subuh. Dan seterusnya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang saya hormati, demikianlah artinya bahwa riyadhah ini kita penting untuk kita dalam bimbingan guru, dalam rangka kita istiqomah terhadap semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk amaliyah kita. Kita nggak mungkin bisa kuat dengan zikir, khotaman, manakib. Banyak teman-teman saya yang sudah berguru kepada Abah Anom, sekarang meninggalkan zikirnya, meninggalkan khotamannya, meninggalkan manakibnya. Kenapa? Karena tidak dibimbing oleh guru. Nah, kemudian proses untuk akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik ini juga butuh guru. Nah, apalagi kita bagaimana menjadikan kolbu kita menjadi kolbu yang jernih, bersih. Ini kita butuh guru. Semua ada guru. Kita belajar ilmu matematika ada gurunya. Belajar Quran ada gurunya. Belajar memasak ada gurunya. Belajar fisik kita apapun tentang fikih ada gurunya. Apalagi kita belajar tentang jiwa. Belajar tentang ruh yang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ruh itu. Maka kita mesti belajar. Karena gelap gitu. Nah, kita butuh guru. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya selamanya untuk kita semua, untuk pemangku manakib, diberikan selalu bimbingan Syekh Mursyid kepada kita semua, khususnya keluarga Manakiban Online Internasional dimanapun berada, ikhwan akhwat seluruhnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.